Sebelum melanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, amin. Dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga, anak cucu kita, sehingga kita semua menjadi keluarga yang selamat di dunia, selamat pula di akhiratnya. Amin. Allahumma. Alhamdulillah jamaah, kita masih diberikan sehat oleh Allah, masih diberikan nikmat yang teramat sangat oleh Allah, yaitu nikmat berupa kesehatan yang membawa kita ke dalam istiqomah. Yang mana benar yang dikatakan yang itu tadi ya, istiqomah. Keadaan boleh berubah macam-macam, ekonomi boleh berubah seperti apapun, tapi istiqomah kita jangan pernah berubah. Semakin ada masalah, semakin kuatlah kamu berpegang. Kau masih ingat ketika masih kecil? Masih ingat? Atau anakmu ketika ada sesuatu yang takut buat anakmu, merangkul kepadamu, lebih kuat apa enggak? Apa lari menjauh darimu, apa dia lari mendekat kepadamu? Ketika anak itu menghadapi terancam, ya, ketakut segala macam, anakmu tuh lari dari kamu, apa mendekat kepada kamu? Menangisnya kemana? Baik, begitu pula lah kita seharusnya kepada Allah. Semakin berat masalah yang kau hadapi, semakin lari mendekatlah kamu kepada Allah, merangkul eratlah kamu kepada Allah, berpasrah penuh kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Seharusnya seperti itu, jangan malah kebalikan. Biasanya, ini biasa umumnya seperti itu, ya. Begitu ditimpa masalah, pegangannya longgar. Kita terlalu fokus dengan masalah yang kita hadapi, sehingga seakan-akan berat, semakin berat kamu untuk melangkah. Padahal hidup ini memang berat, tapi tidak ada yang berat kalau kita bersama dengan Allah. Semakin dihina, semakin dikecilkan, iman ini semakin besar, keyakinan ini semakin besar, harapan semakin besar bahwasanya pertolongan Allah pasti akan datang. Itu yang memperkuat. Itulah seharusnya kita dalam melangkah menghadapi hidup ini harus tegar bahwa kita ini orang yang beriman, bukan hanya ucapan. Saya iman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan hanya dengan ucapan, tapi iman harus kita praktekkan dalam setiap langkah gerak kita, hidup kita. Menghadapi masalah apa saja, kita tetap hadapi masalah itu dengan iman dan takwa kepada Allah. Percaya? Percaya enggak? Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu pasti akan merasakan itu. Hidup jamaah Malagit. Cinta itu takkan pernah membuat kita bosan, ya. Ya. Semakin sering bertemu, semakin terasa rindu. Terus seperti itu. Tapi kerinduan yang semacam itu indah rasanya kalau kepada Allah. Betul nggak? Baru selesai zikir masih ingat, dak putus-putus kita ingat. Fakuruni adkurkum, ingatlah kamu, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya
Allah akan ingat kepadamu. Kemudian fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfur. Ingatlah kamu padaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu atas nikmatku, jangan kamu menjadi kaum yang kufur. Apa itu kufur? Ingkar atas nikmat. Hidup jamaah manaqib. Kalau begini kan kayak unyil. Jadi semakin banyak yang kau pegang, ya, semakin aman kita rasanya. Tidak ada masalah yang tak terselesaikan. Begitu kamu nangis ke ibu kamu, dikekep, sudah, dah. Dilus-lus, merasa nyaman nggak? Merasa aman nggak? Merasa aman kan? Kenapa? Orang tua siap menjadi tameng hidup kamu, ya. Dalam situasi apa siap dia membentengi kamu. Ini orang tua. Begitupun Allah siap melindungi kamu, karena memang Allah yang Maha Pelindung. Tapi terkadang kita tidak berlindung kepada Allah, kadang berlindung kepada makhluk. Kata Quran tu, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata'allah biqalbin salim. Pada hari itu, di hari kiamat, ya, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, termasuk amalan kamu, harta kamu, tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Illa man ata'allah, kecuali orang yang sampai kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang selalu bersama Allah, hati yang selalu ingat kepada Allah, hati yang selalu menyatu dengan Allah. Begitupun hartamu tidak akan bisa memberi manfaat kecuali hartamu yang sampai kepada Allah dengan selamat. Bagaimana harta supaya sampai kepada Allah dengan selamat? Gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah. Teman sahabat tidak bisa memberikan manfaat kecuali teman sahabat itu bisa membawa kamu sampai kepada Allah. Itu yang bisa memberikan manfaat. Hidup jamaah manaqib emang luar biasa. Istiqomahmu itu akan melahirkan, ya, keberhasilan. Itu janji, bukan janji saya, ya. Memang faktanya demikian. Oleh karena itulah, wahai jamaah, sekali lagi, ya, semoga setiap langkah kita selalu bersama, selalu kita merasa bersama. Allah selalu bersama kita. Cuma kadang kita yang tidak merasa bersama Allah. Allah selalu bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kamu berada, baik kamu dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, untung, rugi, kemanapun kamu berada, di posisi apapun kamu berada, Allah bersama kita. Cuma kadang kita yang lupa, hilang rasa kita bahwa Allah bersama kita. Jadi tak ada yang perlu kau khawatirkan, tak ada yang perlu kamu takutkan, karena Allah bersama kita. Kadang orang itu selalu dilanda ketakutan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sungguh aku akan menguji kepadamu dengan sedikit rasa takut. Satu contoh, kamu ingin punya mobil, hanya kamu kredit mobil. Setelah kamu dapatkan kredit mobil, berjalan sebulan, 2 bulan, kesana kamu selalu dilanda takut. Takut apa? Takut nggak kesetoran. Kamu ngambil kredit rumah, kamu ngambil kredit motor, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kesananya enak. Tambah kesana kamu kadang dilanda rasa takut. Takut nggak kesetoran. Hilangkan, boleh rasa takut, tapi jangan terus-terusan berada dalam ketakutan. Kapan kamu hidup tidak berada dalam ketakutan? Kalau kamu pasrah totalitas kepada Allah, disitulah kau akan terlepas dari ketakutan itu sendiri. Sebelum manusia itu pasrah secara totalitas, dia tetap akan berada dalam ketakutan. Kadang saya dan kamu itu kan mau mendahului Allah, cuma kamu tidak sadar. Katanya mendahului Allah nggak boleh. Yang mendahului kehendak itu begini. Kenapa kau takut untuk esok hari? Saya apa ya? Bagaimana besok anak saya?
Bagaimana bayaran anak saya? Hah? Padahal rezeki yang ngatur itu Allah. Belum terjadi, kenapa kamu khawatir hari ini? Berarti kamu telah mendahului kehendak Tuhan. Kalau kamu membangun, saya ingin beli mobil, saya ingin bangun rumah, ya. Saya hanya punya uang 10 juta, saya bangun rumah, saya yakin selesai. Ini bukan mendahului kehendak, keyakinan yang berbuat, keyakinan yang bicara. Harus bisa dibedakan antara mendahulukan kehendak dengan keyakinan. Yang mendahulukan Tuhan itu kamu mendahulukan takdir Tuhan. Artinya gini, Innallaha rizqu, apa yang akan terjadi esok, ya, kebutuhan kamu tuh Allah yang menanggung. Tapi kenapa hari ini kamu sudah khawatir? Seakan-akan kamu sudah meragukan tentang Tuhan. Itu mendahulukan Allah. Inilah yang dimaksud ana inda dunya abdi, aku bagaimana prasangka hamba. Supaya prasangka kamu akan menjadi menjadi kehendak Allah, masuklah dulu kamu sebagai hamba Allah. Baru prasangkamu apa bagaimana hambaku, kata Allah itu. Kalimatnya jelas itu, ya. Ana inda dunya, bukan ana inda dunya nas, bukan ana inda dunya abdi, aku bagaimana prasangka hambaku. Hamba di sini. Biar banyak orang berprasangka gini kok malah nggak hasil. Ya kamu sudah hamba apa belum? Kalau ingin prasangkamu Allah akan mengikuti prasangkamu, maka masuklah dulu kamu menjadi golongan hamba Allah. Baru prasangkamu, kunnya kamu akan menjadi kunnya Allah. Paham tidak? Kun kata kamu, fayakun kata Allah. Meramal dan melamar itu berbeda, ya kan? Melamar dan meramal itu berbeda. Jadi meramal sesuatu itu beda dengan orang meyakini sesuatu, sangat berbeda. Itulah keyakinan, bukan mendahului kehendak. Alhamdulillah jamaah manakin pun demikian, punya keberanian. Sudahlah bagaimana Allah terwujud, betul kan? Punya keberanian. Itulah yang, kalau selalu kita berada dalam keraguan, kapan kamu bisa menunjukkan keimanan kamu? Tangisanmu takkan menjadi menyelesaikan masalah. Maka tangismu akan dirindukan Allah jika engkau menangis kepada Allah. Kalau kamu menangisi keadaan, tidak akan menjadi kerinduannya Allah. Tapi kalau kamu menangis kepada Allah, itu akan membuat Allah rindu kepadamu. Dalam deritaku ada kasihmu, dalam air mataku ada rindumu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.